Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Pendidikan abad 21
harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21.
Di tahun 2021, pemerintah akan menghapus ujian nasional dan merubah menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional menggantikan ujian nasional untuk semua jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, madrasah, dan program kesetaraan. Asesmen nasional dilakukan dengan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan, yakni input, proses, dan output atau hasil. Asesmen nasional bertujuan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran serta hasil belajar siswa. Dengan demikian, asesmen nasional tidak untuk menghakimi suatu sekolah ataupun untuk melakukan pemeringkatan. Informasi yang diperoleh untuk perbaikan kualitas belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apa saja yang diujikan di asesmen nasional? Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri dari literasi, membaca, dan numerasi. Literasi membaca bertujuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Ada berbagai bentuk soal dalam AKM. Yang pertama, pilihan ganda. Siswa dapat memilih satu jawaban benar dari satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Siswa dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, uraian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan benda atau tempat, dan jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Siswa menjawab berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Instrumen yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dikerjakan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas di berbagai aspek lingkungan sekolah dan untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk siswa dilaksanakan oleh siswa kelas 5, 8, dan 11. Siswa tersebut mengikuti asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk semua guru dan kepala sekolah mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak. 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, 45 murid SMA,
SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, diharapkan dapat Kamu tentu sudah tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah salah satu instrumen dari asesmen nasional, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Namun, AKM nasional tidak melaporkan hasil di tingkat individu peserta didik. Tapi, tahukah kamu, pemerintah melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran mencanangkan AKM kelas untuk membantu guru dalam memahami kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan AKM kelas? Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan, menentukan mekanisme pelaksanaan, dan menetapkan peserta AKM kelas. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan AKM kelas sekaligus mengolah hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk menentukan jumlah dan peserta AKM kelas, mulai dari kelas 2 hingga kelas 12 yang dibagi menjadi 6 level. Di setiap levelnya disediakan paket asesmen literasi membaca dan literasi matematika yang berbeda tingkat kesulitannya. Kompetensi literasi matematika terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Sementara kompetensi literasi membaca terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Melalui AKM kelas, guru dapat mendiagnosa capaian setiap individu peserta didik dalam kompetensi literasi membaca maupun literasi matematika. 4 tingkat kompetensi literasi membaca dan literasi matematika yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Keduanya merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan hasil AKM kelas untuk merancang pembelajaran yang sesuai tingkat kompetensi peserta didik. Aplikasi AKM kelas dapat dijalankan dengan cara semi-daring, sehingga tidak memerlukan jaringan internet selama pelaksanaan asesmen. Perangkat yang dapat digunakan tidak terbatas pada komputer atau laptop berbasis Windows saja, namun juga dapat menggunakan gawai berbasis Android. Aplikasi AKM kelas memiliki fitur yang dapat digunakan guru untuk mengunduh paket soal asesmen, menentukan peserta, menjadwalkan, melaksanakan asesmen, serta mengolah hasilnya. Semua informasi dan aplikasi pendukung AKM kelas dapat dipelajari dan diunduh melalui laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buka lamannya sekarang. Kita manfaatkan AKM kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM Literasi Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah
dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada bagian konteks yang relevan. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks informasi dan fiksi. Sementara asesmen numerasi, bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen membaca, murid diuji kompetensinya dalam menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Sementara asesmen numerasi melibatkan konsep kemampuan untuk bernalar, untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. Pilihan ganda, murid dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, murid boleh memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, murid menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Uraian,
Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah madrasah maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid mengikuti asesmen karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu 1. Tes literasi membaca, 2. Tes numerasi, 3. Survei karakter, 4. Survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari untuk jenjang SD atau MI atau paket A, 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. SMP atau MTS atau paket B atau SMA atau SMK atau MA, paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen sekolah tidak ditunjukkan untuk individu murid. Hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan untuk refleksi diri ke sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan juga tidak relevan untuk pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, selangkah lebih maju untuk Indonesia gemilang.